Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan materi tentang penyetaraan reaksi redoks ya. Tapi kalau pekan lalu kita belajar metode penyetaraan setengah reaksi redoks dengan menggunakan bilangan oksidasi. Hari ini kita menggunakan metode setengah reaksi atau yang dikenal dengan ion elektron. Nah, inti dari metode ion elektron itu sendiri yaitu intinya jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada reaksi reduksi. Jadi harus ini yang utama, prinsipnya ini. Jadi yang kita mainkan nanti terakhirnya adalah elektron. Ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ternyata untuk penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi itu ada dua macam. Ada yang dalam suasana asam dan ada satu lagi dalam suasana basa. Intinya sebelum kita menyetarakan reaksi harus hafal tahap-tahapannya. Terus yang utama sekali kita harus tahu berapa bilangan oksidasi masing-masing unsur untuk menetapkan mana yang reaksi oksidasi dan mana yang reaksi reduksi. Nah, di sini dijelaskan tahap-tahapannya. Yang pertama, untuk menyetarakan reaksi itu tulis reaksi setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi secara terpisah. Jadi dia harus terpisah. Contoh yang ini. Contoh soalnya. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode ion elektron. Ya. Di sini K2Cr2O7 ditambah HCl akan menghasilkan KCl, CrCl3, Cl2, H2O. Nah, untuk tahap yang pertama di sini katanya tuliskan setengah reaksi oksidasi dan setengah reduksi secara terpisah. Boleh kalian tulis ke bawah, boleh kalian tulis berpasangan atau terpisah seperti ini, terserah. Intinya antara reduksi dan oksidasinya terpisah. Nah, sekarang yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana mengalami reduksi, harus kita tahu yang mana yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi dan penurunan biloks. Untuk tahu yang mana yang kita pisahkan, kita harus tahu bilangan oksidasinya. Masih konsep yang kemarin, menentukan biloks. Di sini saya tidak buat karena saya anggap sudah paham. Karena kemarin sudah, karena ini pun materi kelas 10. Seharusnya kalian udah paham di luar kepala. Ya, K bilangan oksidasinya positif 1. Kemudian oksigen min 2 kali 7 min 14. Min 14 ditambah 2 berarti min 12. Min 12 dibagi 2 berarti min 6. Karena di sini supaya hasilnya 0 berarti ini menjadi plus 6. Maka biloks dari Cr adalah 6. HCl hidrogen plus 1, Cl min 1. Kemudian KCl K plus 1, Cl min 1. CrCl3 itu golongan 7 berarti dia min 1. Min 1 dikali 3 berarti Cr punya bilangan oksidasi plus 3. Kenapa plus 3? Karena min 3 ditambah 3 itu hasilnya 0. Kemudian Cl2 bilangan oksidasinya 0 karena dia berdiri sendiri. H2O sebagaimana kita ketahui hidrogen plus 1 berarti oksigen minus 2. Nah, di sini terlihat yang mana mengalami oksidasi dan yang mana mengalami reduksi. Kalau kita lihat di sini yang mengalami oksidasi adalah yang mengalami atau penambahan bilangan oksidasi. Nah, di sini kita lihat yang mana yang mengalami peningkatan. Kalau kita lihat di sini Cl, KCl menjadi Cl0 itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Mengalami peningkatan bilangan oksidasi dari minus 1 menjadi 0, dari minus 1 menjadi 0. Maka dia ditulis oksidasi. Sementara yang mengalami penurunan kita lihat di sini adalah K2Cr2O7. Sementara pada hasil atau pada produk di sini Cr-nya mempunyai biloks plus 3. Ya, maka di sini dibuat sebagai reduksi. Nah, sekarang karena metode kita ion, jadi setiap senyawa-senyawa yang mengalami penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi itu harus dibuat sebagai ion. Nah, kalau di sini K2Cr2O7 itu kita hilangkan kationnya. Apa itu kation? Kation itu adalah unsur-unsur yang mempunyai bilangan oksidasi positif atau yang di depan.
Berarti di sini K-nya dihilangkan. Karena K ada 2, maka di sini menjadi Cr2O7-2. Kemudian pada hasil di sini CrCl3. Cl di sini negatif 3 kan? Berarti Cr-nya menjadi plus 3. Nih. Ya. Sama juga yang di sini Cl, KCl. K itu positif 1. Ketika dia dibuat ion, maka si Cl menjadi negatif 1. Cl2 dia merupakan unsur diatomik yang berdiri sendiri, jadi dia tidak perlu diubah sehingga dia tetap Cl2. Ya. Oke. Selanjutnya masuk langkah yang berikutnya. Sesudah kita pisah masing-masing menjadi reaksi reduksi dan oksidasi, masuk langkah kedua. Langkah kedua yaitu menyetarakan masing-masing setengah reaksi dengan urutan yang pertama. Setarakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Selanjutnya setarakan oksigen dengan menambah H2O sebanyak kekurangannya di bagian yang kurang. Dan terakhir penyetaraannya setarakan atom hidrogen dan elektronnya. Sekarang kita lihat di sini tahap 1. Katanya tadi setarakan unsur yang mengalami PbO ya. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi tadi kita sudah tahu dia adalah Cr. Ya. Berarti perhatikan Cr. Cr di sini ada 2, maka di sini diberi koefisien 2. Begitu juga yang oksidasi. Si Cl tadi di sini kan Cl saja. Ini ada Cl2, maka diberi koefisien 2. Langkah kedua, setarakan oksigen dengan menambahkan H2O. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oksigen yang di sebelah kiri, O ada 7. Sebelah kanan, lihat di sini, yang ini dulu ya, yang kita lihat. O di sini ada 7. Sementara di sini tidak ada oksigen yang sebelah kanan. Ya, karena di sini kelebihan 7 oksigen, di sini tanpa oksigen, maka ruas yang kekurangan itu harus ditambahkan dengan oksigen sebanyak kekurangannya. Kurangnya 7, maka ditambah 7H2O. Jadilah ini 7H2O. Sementara yang bagian Cl, dia tidak mempunyai oksigen. Cl di sini tidak ada oksigen, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Maka tahap yang berikutnya dilewatkan saja. Selanjutnya sudah disetarakan H2O-nya, maka setarakan atom hidrogen dengan menambahkan H+. Ya. Kita lihat di sini. Sebelah kanan, kiri, kita lihat di sini, sebelah kiri. Sebelah kiri itu jumlah hidrogennya di sini, kiri tidak ada hidrogen. Tapi sebelah kanan di sini ada 14 hidrogen. Gara-gara 14 ini, maka kita harus menyeimbangkan sebelah kiri. Supaya sebelah kiri juga ada, maka ditambah 14H+. Maka sebelah kiri hidrogen sudah setara dengan sebelah kanan. Sementara untuk yang Cl, untuk yang reaksi oksidasi, dia tidak ada oksigen, tidak ada hidrogen, lewatkan saja. Ya. Terus penyetaraan yang berikutnya yaitu setarakan atom hidrogen dengan menambahkan hidrogen sudah, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, ini ya. Kita lihat di sini. Cr2O7 2-, berarti muatannya negatif 2. Di sini 14H+, berarti 14. -12 tambah 14 nilainya plus 12. Sementara yang ruas kanan kita lihat di sini 2 dikali positif 3 itu dapatnya positif 6. Sementara 7 ini muatannya 0, tetap dia 0. Berarti ruas kiri muatannya 12, ruas kanan muatannya 4. Selisih antara ruas kiri dengan ruas kanan itu sebanyak 6. Sebanyak 6. Yang mana yang lebih dikit? Ya sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri lebih positif, lebih banyak. Nah, tahap selanjutnya penyetaraannya yaitu tambahkan plus 6 ini, plus 6 elektron itu di ruas yang muatannya lebih besar. Muatannya lebih besar berarti 12 kan? Karena setiap satu elektron itu nilainya negatif 1. Sehingga ini ditambah negatif 6. Sementara untuk yang Cl atau reaksi oksidasi kita lihat di sini. Ini muatannya negatif 2. Yang sebelah sini 0.
Sehingga di ruas yang lebih positif kita tambahkan elektron sebanyak 2. You've got mail. Ya. Nah, sekarang reaksi terakhir tinggal kita jumlahkan. Jumlahkan reaksi reduksi dengan oksidasi. Tulis saja You've reaksi got mail. yang ini. Tulis digabung dengan yang ini. Sehingga didapatkan setelah kita lihat di sini ternyata ketika digabungkan jumlah elektronnya belum sama yang reduksi dengan oksidasi. Kalau reduksi di sini 6, di sini 2. Supaya sama kita bisa kalikan ini dikali 1, yang dioksidasi dikali 3. Sehingga kita dapatkan ini dikali 1 berarti tinggal salin. Kemudian yang ini dikali 6 berarti koefisiennya dikali 3 berarti koefisiennya dikali 3. 2 kali 3 6. Kemudian Cl2 ini koefisiennya 1 dikali 3 menjadi 3. 2 kali 3 jadi 6. Baru terakhir dijumlahkan. Setelah dijumlahkan berarti ini 6 elektron dengan 6 elektron sebelah kiri dengan 6 elektron sebelah kanan bisa saling menghilangkan. Jadi habis si elektron. Tinggal kita salin yang masih ada. Cr2O7. Ini kurang ya angka 2. Cr2O7. Oke. Kemudian 14H+. Kemudian lagi ditambah Cl min, maaf ini 6. Saya salah nyalin. Ini 6. Ya, 6 Cl2 ini. Selanjutnya yang ruas kanan itu 2 Cr3+, 7H2O dan 3 Cl2. Ini sudah setara. Tapi kalau untuk lengkapnya itu kita tulis seperti ini. Kembalikan ke soal awal. Kenapa? Karena Cr2O7 ini berasal dari K2Cr2O7. Karena koefisiennya harus 1. Kenapa? Karena di sini koefisiennya juga 1. Maka K2Cr2O7 koefisiennya 1. Di sini ada tulisan 14H+. Ini berasal dari HCl. Maka si HCl itu harus dibuat 14. Cl min mengikuti saja. Kemudian di sini Cr2Cr3+ menjadi 2CrCl3. Kemudian di sini 7H2O tetap 7H2O, 3Cl2 tetap 3Cl2. Oke. Untuk reaksi asam cukup ini dulu ya.